Sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat dilanda banjir hingga banjir bandang dan peristiwa tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim yang meliputi hampir seluruh kawasan Sumbar dalam beberapa hari terakhir. Lantas seperti apa situasi terkini di sana? Kita bergabung dengan John Nedi, jurnalis Transmedia dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat malam John. John, bisa Anda informasikan seperti apa situasi banjir di lokasi Anda saat ini? Selamat malam Ayu. Jadi memang cuaca di tempat saya berada sekarang ini baru saja reda. Tadi sempat hujan lebat beberapa jam sebelumnya. Jedanya kalau boleh saya gambarkan, ini jedanya hanya sekitar seperempat, paling maksimal itu 1 jam. Lalu kemudian hujan lagi dan begitu kondisi dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan ini adalah hari keempat. Tapi hari keempat ini menjadi duka yang sangat mendalam karena bukan hanya banjir, selama ini hanya banjir dengan ketinggian hanya genangan air segala macam. Tapi sejak kemarin tadi malam itu terjadi beberapa titik banjir bandang yang bukan hanya menghanyutkan rumah warga tapi juga menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia. Tadi BPBD baru melaporkan tadi siang ada 9 korban meninggal dunia. Tapi data yang saya peroleh dari lapangan, ini angkanya sudah berada di angka 20-an. Jadi 20-an, tadi yang terakhir adalah korban di musibah di banjir bandang dekat perbatasan masuk kota Padang Panjang. Jadi ada jembatan kembar di sana dekat Lembah Anai. Itu ada banjir bandang terjadi yang kemudian menyapu, menurut informasi dari Wakil Wali Kota Padang Panjang, itu ada sekitar 20 kepala keluarga yang terdampak. Dan kondisinya saat ini masih belum ditemukan separuh. Separuh artinya ada 6 tadi laporan dari Polres Padang Panjang, 6 orang itu sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan saat ini berada di penanganan rumah sakit. Sementara ada tadi 7, saya mengkonfirmasi kepada rekan jurnalis yang kebetulan sedang ada di Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman, itu ada 7 jenazah yang ditemukan di sekitar perbatasan antara Padang Panjang dengan Padang Pariaman. Jadi 7 jenazah ini ditemukan di aliran sungai yang kemudian dibawa ke puskesmas setempat dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk keperluan antemortem, pemeriksaan dan segala macam. Jadi kalau tadi ada laporan dari BPBD ada 9, kalau saya jumlahkan dengan yang 7 ditemukan ini ada 16, lalu ada lagi 1 yang memilukan, ini 1 banjir bandang di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Malala. Malala ini merupakan bagian dari jalur alternatif yang selama ini bisa digunakan oleh masyarakat yang bepergian dari Padang menuju Bukit Tinggi. Nah, jalur ini juga mengalami longsor, bahkan banjir bandang. Catatan sementara dari rekan yang berada di sana, karena ini komunikasi agak susah, sinyal terputus, jaringan listrik juga mati, sudah ditemukan ada 10 orang. Sudah ada ditemukan 10 orang dan diperkirakan ini jumlahnya masih akan terus bertambah karena proses evakuasi, proses pencarian masih terus dilakukan lagi. Nah, data BPBD masih belum bergerak karena tadi catatannya ada 9, walaupun BNPB kemudian melaporkan ada 12, namun angka itu diperkirakan lebih dari itu, Ayu, karena proses pencarian, proses evakuasi masih dilakukan sampai malam ini. Khusus di Padang itu ada korban 5 orang dan sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, termasuk juga kerusakan sejumlah jembatan yang hanyut dibawa oleh banjir bandang tadi, Ayu. Oke, John, Anda mengatakan bahwa hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan juga sudah sekitar 1 jam cuaca atau hujan sudah mulai mereda di Kota Padang begitu. Apakah Anda mendapatkan informasi dari titik-titik banjir yang rawan sudah mulai surut atau sebenarnya belum ada tanda-tanda surut? Di beberapa titik ini banjirnya sudah mulai surut, namun begitu ada hujan lebat sekitar 1 jam lagi, ini hancur lagi. Bahkan di kawasan Batu Busua namanya,
ini Kecamatan Pau, Kota Padang. Itu kemarin masyarakat ini sudah sempat membenahi rumahnya, membersihkan dan segala macam petugas gabungan dari Satpol PP, dari Damkar dan segala macam sudah membantu proses pembersihan rumah. Tapi tadi pagi hujan lebat lagi dan rumahnya kembali rusak oleh banjir. Jadi sebenarnya ini karena kondisi cuacanya masih belum menentu, ini kondisinya masih mengkhawatirkan untuk warga. Sehingga kemudian pemerintah provinsi sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan sampai tanggal 8 Desember agar penanganan korban bisa dilakukan secara maksimal. Dan warga tentu saja diminta agar menghindari jalur-jalur yang berbahaya dan rawan seperti di bantaran sungai begitu, Ayu. Baik, John, tadi Anda juga sudah sempat menyebutkan detail korban jiwa yang menjadi korban akibat banjir bandang. Lantas bagaimana dengan warga yang mendapatkan dampak dari banjir ini yang harus mengungsi? Bagaimana kondisi pengungsian dan bagaimana situasi di sana dan bantuannya sudah cukup atau belum? Ada beberapa titik. Ini kan bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini bukan di satu kota. Tapi catatan sementara saya dapat ada 14 kabupaten kota, termasuk tadi yang terbaru adalah Kepulauan Mentawai yang juga banjir hampir mencapai 1 meter. Namun penanganan luasnya lokasi bencana ini memang sedikit menyulitkan tim begitu, karena tim harus terpecah di satu sisi menangani evakuasi korban dan segala macam. Tapi kalau saya memantau ini proses penanganan korban terutama yang masyarakat yang memang membutuhkan tempat tinggal sementara, tempat diungsikan sementara, ini sudah relatif agak maksimal karena tempatnya tersedia agak nyaman, lalu distribusi makanan walaupun seadanya tapi cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari begitu, Ayu. Meskipun begitu, ada memang beberapa titik yang masih tetap mengkhawatirkan, terutama juga Anda tahu bahwa di Kota Bukit Tinggi di Ngarai Siano ini juga sempat terjadi longsoran dan pergerakan tanah yang kemudian juga memaksa ada 69 orang yang sekarang direlokasi. Relokasi artinya mereka sudah tidak diizinkan lagi tinggal di rumah yang mereka tinggali selama ini. Jadi artinya pemerintah setempat atau pemerintah provinsi harus mencarikan tempat tinggal untuk 68 jiwa ini, Ayu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pekerjaan besar oleh pemerintah daerah bagaimana mengatasi, mengurus persoalan ini dengan baik, Ayu. Baik, kami turut berduka atas bencana yang terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Kita sama-sama berdoa agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal secepatnya. Terima kasih atas informasinya, Jonedi, jurnalis Transmedia. Selamat malam. Selamat malam, Ayu.